Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1059 sampai tahun 1060. Ancient Battlefieldld. Bab 1059. Meskipun potretnya tidak terlalu halus, auranya sangat luar biasa, dan bahkan dapat memberi orang perasaan bergetar. Dewa Barbarik, seorang jenius tak tertandingi dari benua Barbarik 100.000 tahun yang lalu, pernah memimpin para biarawan manusia dari benua Barbarik untuk melawan ras raksasa Laut Langit, membunuh ribuan musuh, dan memenggal banyak kekuatan monster Rache. Ada transmisi suara yang kuat dari telinga semua orang, yang mengejutkan semua orang, dan mata digulir gambar menjadi terpesona. Dikatakan bahwa ada penjaga di istana Manshen, tentu saja, tidak mungkin dewa manusia itu sendiri atau jiwa dewa manusia. Lagi pula, sudah lebih dari 100.000 tahun, bahkan kultivator tahap transformasi bukanlah abadi nyata, kecuali jika ia dapat mengambil langkah lebih jauh atau beberapa langkah, masa hidupnya harus habis. Wali di kuil barbar dikatakan sebagai boneka yang ditinggalkan oleh dewa barbar. Tetapi kekuatan boneka itu sebanding dengan biksu besar di akhir Yuan Ying. Ketika semua orang menatap gulir gambar di udara, cahaya putih tiba-tiba keluar dari gulir, menutupi semua orang dalam lapisan cahaya putih. Seluruh tubuh Landen Sen juga diselimuti lapisan cahaya putih. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya putih itu berkelebat, dan dengan desir, seluruh orang itu langsung dikirim keluar. Ketika saya membuka mata lagi, Landen Sen tidak bisa menahan napas dingin. Apa yang muncul di depannya adalah medan perang kuno. Banyak suara menderu dan membunuh datang ke telinganya, dan bahkan udara dipenuhi dengan bau darah. Napas pembunuhan membuat orang meledak ke dalam darah. Sial! Landen Sen kaget. Apakah dia benar-benar teleport ke dalam lukisan itu? Segera, Landen Sen menemukan sesuatu yang salah lagi, seolah-olah dia melihat sekeliling dari sudut pandang pengamat. Landen Sen mengerti bahwa lukisan ini tidak biasa. Adegan saat ini sedikit mirip dengan gambar holografik 3D sekuler, tetapi adegan itu terasa sangat nyata, seolah-olah berada di medan perang kuno. Landen Sen melihat sekeliling untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan Rose dan yang lainnya. Rose seharusnya juga memasuki lukisan itu, tetapi Landen Sen tidak bisa melihatnya. Mungkin lukisan kuno ini hanya bisa dilihat dari perspektif satu orang. Baru saja, transmisi suara menyebutkan bahwa level keempat adalah tes, dan sekarang dia dikirim ke lukisan itu lagi, menunjukkan bahwa tes seharusnya sudah dimulai. Landen Sen dengan hati-hati memperhatikan lingkungan dari medan perang kuno, karena takut kehilangan detail. Dikelilingi oleh hutan belantara, sejumlah besar adegan pertempuran antara biarawan dan monster manusia, skalanya sangat besar, Anda tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Lokasi Landen Sen persis merupakan pusat medan perang kuno. Aura depresi yang berada di ambang perang membuat orang gemetar, dan niat membunuh yang mendidih sangat ditekankan ke arah Landen Sen, membuat udara sedikit bermartabat. Seorang pria berjubah hijau memegang kapak raksasa di sisi kiri medan perang adalah Dewa Buas. Penampilannya masih muda dan wajahnya tampak adil. Meskipun dia tidak terlalu mencolok, Landen Sen hanya meliriknya dan merasakan tekanan seolah-olah dia sedang menghadapi jurang. Pada saat ini, seekor monster raksasa terbang dari langit, itu adalah naga bertanduk emas, sekitar 1 kilometer panjangnya, melayang-layang di udara. Mata naga itu sebesar roda, dan sisik naga emas terlipat di tubuhnya. Menghembuskan nafas yang berdebar. Di mana naga lewat, angin bertiup kencang. Sejumlah besar pohon terhempas ke sana kemari. Di belakang Golden Hornet Float Dragon ada banyak penggarap iblis, diikuti oleh jutaan tentara iblis. Ketika naga banjir bertanduk emas terbang ke medan perang, itu sudah berubah menjadi bentuk manusia, dengan penampilan muda, dan lapisan cahaya keemasan melekat di seluruh tubuh, dengan napas yang luar biasa. Pria King Pao dan Jiaolong tampaknya memiliki percakapan, tetapi Landen Sen tidak bisa mendengar percakapan antara keduanya. Minum. Pria muda itu berubah menjadi naga banjir bertanduk emas berteriak keras, dan tiba-tiba ada 2 cincin emas,
satu besar dan satu kecil, di tangannya, dan dia menembak pria dengan jubah hijau. Ledakan. Ketika cincin emas terbang ke udara, tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan seperti matahari yang kuat, dan suara naga dan phoenix bergema. Dua nyala api keemasan keluar dari cincin satu anak dan satu anak, nyala api bercampur dengan rune halo yang aneh, satu nyala api berubah menjadi naga api emas setinggi 10 kaki, dan nyala api lainnya berubah menjadi nyala api emas sepanjang 10 kaki. Phoenix. Seekor naga dan burung phoenix melayang ke langit dari lingkaran, sangat cantik, dan setelah menderu 2 kali, terbang ke arah pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu menyeringai sombong, dan kapak raksasa di tangannya menebas langsung ke arah naga api dan api phoenix di langit. Ledakan. Kapak raksasa berubah menjadi cahaya putih, seperti gunung dan lautan, cahaya putih yang menyilaukan menghantam naga api dan phoenix, membuat raungan yang menghancurkan bumi. Bumi bergetar. Bukit-bukit di kejauhan dipengaruhi oleh cahaya putih dan langsung berubah menjadi abu terbang. Pria muda yang berubah menjadi naga bertanduk emas itu sedikit marah dan berteriak ke langit, kilat dan guntur di langit. Begitu cahaya keemasan lengan pemuda itu naik, mereka berubah menjadi lengan yang ditutupi sisik emas, cakar itu sangat tajam, dan jubah emas di sampingnya berubah menjadi baju besi emas dengan cahaya keemasan. Ada juga kilatan guntur di tanduk di atas kepalanya. Naga banjir bertanduk emas ini langsung bertransformasi menjadi bentuk pertempuran setengah manusia dan setengah ikan, memegang harta warisan naga emas, naga ibu anak dan cincin phoenix, dan bertarung dengan dewa-dewa liar. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai langit gelap dan bumi retak. Landen Sen juga melihat kulit kepalanya mati rasa, meskipun dia telah melihat binatang Lei Guang dan kera raksasa Qingshan bertarung di Thunder Canyon sebelumnya, itu jauh lebih kuat daripada pertempuran sebelumnya. Namun, formasi Dewa Sembilan Naga yang diserahkan di Thunder Canyon menyegel 90% dari kekuatan iblis dari dua binatang buas kuno, dan dua binatang buas kuno mungkin tidak melakukan yang terbaik. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa naga bertanduk emas dalam gulungan gambar itu sangat kuat, mungkin bahkan sedikit lebih kuat dari kera raksasa gunung, tubuh binatang guntur cahaya, itu harus menjadi raja klan naga. Dewa barbar itu bahkan lebih mendominasi, dan dia langsung merobek jubahnya, dan otot-otot seperti menara besi bersinar dengan cahaya keemasan, memberi orang perasaan tekanan yang kuat. Dewa buas yang bermandikan cahaya keemasan benar-benar seperti dewa perang. Dalam pertempuran dan pertempuran yang hingar-bingar, ia menjadi semakin berani, dan akhirnya memenggal kepala naga bertanduk emas dengan kapak, dan arwahnya dihancurkan hidup-hidup olehnya. Sama seperti darah Landen Sen mendidih. Dengan desir, pengaruh lukisan itu menghilang tiba-tiba, dan di sekelilingnya gelap gulita, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Ada apa? Ekspresi Landen Sen berubah. Tidak lama kemudian, dalam kegelapan, Landen Sen menemukan gumpalan aliran udara keemasan di sekujur tubuhnya. Hah? Napas ini. Mata Landen Sen menyala, dan dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat keras yang terbawa dalam arus udara emas ini. Aliran udara emas ini sebenarnya perlahan mengalir ke tubuhnya. Apa? Mata Landen Sen memerah, meridian di sekujur tubuhnya meledak, dan mulutnya menjerit memilukan. Aliran udara emas ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi setelah memasuki tubuh, rasa sakit membengkak hingga ekstrim. Tubuhnya terbakar seperti pisau, dituangkan dengan bubur cair, dan aliran udara keemasan itu tampaknya merobek tubuhnya. Ledakan. Tidak tahan lagi, darah kera besar Qingshan di tubuh Landen Sen mulai terbakar, dan pola kera emas di dadanya naik tajam. Tubuh Landen Sen tiba-tiba membengkak, berubah menjadi kera besar berambut emas setinggi 60 meter. Setelah bertransformasi, Landen Sen masih harus menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Mata kera besar itu memerah, dan dia berteriak ke langit, gumpalan aliran udara keemasan muncul di tubuhnya, dan kulitnya menjadi merah seperti darah. Hah? Nak, kamu sebenarnya adalah tubuh roh darah. Pada saat ini, transmisi suara yang dalam dan tebal tiba-tiba menyebar ke telinga Landen Sen. Bab 1060 Clearance. Siapa kamu? Landen Sen menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan menggeram giginya. Tidak ada yang menjawab dalam kegelapan. Hanya saja untaian udara emas mengalir ke anggota tubuh, darah, dan tulang Landen Sen. Seolah merobek tubuhnya. Ini tidak lagi menyakitkan untuk digambarkan.
Kera besar itu menjerit, tubuhnya mengejang. Rasanya seperti tulang dan meridian seluruh tubuh hancur berkeping-keping oleh arus udara emas dalam sekejap. Itu bukan ilusi, tulang-tulang tubuh Landen Sen benar-benar hancur, dan kera raksasa itu juga jatuh ke tanah, tubuhnya yang besar melengkung. Ini sudah berakhir. Landen Sen tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan destruktif dari arus udara emas ini begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya setelah diubah hancur. Tepat ketika pikirannya hilang, perubahan tiba-tiba terjadi. Saya melihat bahwa untaian aliran udara keemasan di dalam tubuh tiba-tiba mulai memperbaiki patah tulang dan meridian yang rusak. Tetapi setiap kali perbaikan selesai, arus udara emas menghancurkan agunan dan meridian. Selain itu, kecepatan penghancuran dan perbaikan sangat cepat. Dalam hampir satu nafas, jaminan dan meridian dalam tubuh Landen Sen dihancurkan dan diperbaiki ratusan kali. Rasa sakit yang tidak manusiawi itu tak terlukiskan, dan ekspresi Landen Sen terdistorsi ke ekstrim, dan untuk pertama kalinya ia memahami apa yang lebih baik dari hidup daripada kematian. Rasa sakit yang hebat ini membuatnya merasa seperti sudah mati. Tidak peduli seberapa gigihnya Landen Sen, dia sulit menanggung siksaan semacam ini. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan Landen Sen tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di tubuhnya perlahan berkurang. Setelah banyak kerusakan dan perbaikan pada agunan dan meridian dalam tubuh, kekuatan fisik Landen Sen meningkat tajam, dan rasa sakit parah yang tak tertahankan sebelum berubah menjadi rasa sakit biasa, dan bahkan secara bertahap menjadi gatal. Setelah beberapa napas lagi, arus udara emas yang meluap di dalam tubuh bahkan mengejutkan roh-roh Landen Sen, seolah-olah pencerahan ilahi, anggota tubuh seluruh melonjak dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Apakah ini? Landen Sen menunjukkan sedikit cahaya di matanya, mungkinkah dikatakan bahwa aliran udara emas yang masuk ke tubuhnya tidak berbahaya? Tes 1, lulus. Tes 2, akan dimulai. Dilarang menggunakan artefak dan senjata sihir. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga. Landen Sen terkejut, ternyata arus udara emas adalah ujian, dia bersikeras melewatinya, yang setara dengan lulus ujian. Kondisi yang perlu dipenuhi tidak diketahui, pokoknya, Landen Sen telah lulus tes 1. Lebih dari 20 detik telah berlalu, dan transformasi kera besar Qingshan belum terangkat. Landen Sen dengan tajam menemukan bahwa di ruang gelap ini, esensi sejati dalam tubuhnya tampaknya tak ada habisnya. Berkat ini, dia bisa berubah menjadi Great Mountain Great Ape tanpa batas. Tes 2 sudah dimulai. Adegan di sekitarnya mulai menjadi lebih cerah, dan Landen Sen berada di hutan belantara, di sekelilingnya tandus. Seekor naga air hitam sepanjang 100 meter terbang dari langit, tubuhnya seperti tinta, itu adalah naga air tinta, dan sisik hitamnya seterang obsidian. Mo Jiao adalah hantu, bukan entitas, tetapi rasa penindasan yang besar masih membuat orang gemetar. Mengaum. Mo Jiao meraung dan menukik langsung, melibatkan tubuh kera besar berambut emas seperti kilat. Landen Sen menyipitkan matanya, dan tes kedua diperkirakan mengalahkan hantu Mo Jiao ini. Meskipun hantu Mo Jiao bukan tubuh, ia memiliki substansi. Kera besar berambut emas itu marah, mengayunkan tinjunya yang mewah, dan bertarung dengan Mo Jiao. Tidak ada artefak dan senjata sihir yang bisa digunakan pada level ini, tetapi kera besar di balik transformasi Landen Sen sudah keterlaluan. Mo Jiao memuntahkan sejumlah besar tinta hitam udara dingin. Ini bukan udara dingin biasa. Ini membawa kekuatan destruktif yang kuat. Bahu kera besar terluka, kulit terbuka dan daging rusak, dan daging dan darah beku. Anda tahu, bahkan artefak suci bermutu tinggi tidak dapat membahayakan Landen Sen setelah berubah menjadi kera besar Qingshan. Mo Jiao ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat hanya dengan nafas, dan kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Jiaolong bukanlah naga sungguhan, tetapi milik keluarga binatang buas berskala di antara binatang surga dan roh bumi, tetapi mewarisi jejak kekuatan naga sungguhan dalam darah. Naga sejati legendaris dan Phoenix surgawi adalah roh dan binatang buas sejati yang sebanding dengan makhluk abadi, dan dunia ini tidak ada. Karena mereka mewarisi sejumlah kecil garis keturunan naga sejati, keluarga naga sangat kuat, bahkan naga jahat tingkat terendah memiliki basis budidaya urutan ketujuh setelah mereka dewasa. Mo Jiao berada di tengah-tengah Jiaolong, dan memiliki tingkat kultivasi ke-8 saat ia dewasa. Jika itu adalah tubuh Mo Jiao, Landen Sen pasti akan terbunuh seketika.
Tetapi ini hanya sebuah hantu, kurang dari 1% dari kekuatan tubuh. Ledakan. Kera raksasa meninju dahi Mo Jiao, membuat suara teredam. Mo Jiao juga tidak mau menunjukkan kelemahan, ekor naga seperti pedang itu memangkas secara horizontal, membawa cahaya dingin hitam, dan perut kera raksasa itu segera berdarah. Mengaum. Rasa sakit membuat kera besar meraung ke langit, dan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan aliran udara emas di tubuhnya aktif kembali, seolah-olah itu adalah stimulan, membuat tulang-tulang di seluruh tubuhnya pop. Mengaduk pertempuran tak berujung Landen Sen berarti. Tinju berat kera raksasa menghantam Mo Jiao seperti hujan. Mo Jiao mendesis terus-menerus, dan meludahkan cahaya dingin berwarna tinta di mulutnya, mengenai kera raksasa. Tubuh kera besar berambut emas itu berlumuran darah di mana-mana, dan lukanya membeku. Cedera itu tidak membuat Landen Sen sedikit pun malu-malu, tetapi membangkitkan kegembiraan yang hebat. Arus udara emas di tubuhnya akan bergerak, sensasi panas menyebar ke seluruh tubuhnya, merasakan kekuatan yang tak ada habisnya mengalir dari anggota badan. Secara bertahap, lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh Landen Sen. Sama seperti dewa liar dalam gulir gambar. Tinju tebal kera raksasa menghantam Mo Jiao dengan panik. Mo Jiao dipukuli tanpa perlawanan balik. Mengaum. Banyak aliran emas meluap ke tubuh, mata kera raksasa itu merah, mulutnya menjerit, lengannya mengepal tubuh Mo Jiao, menghabiskan semua kekuatannya, dan kekuatan ilahi seluruh tubuh sepenuhnya dilepaskan. Engah. Tubuh Mo Jiao langsung terbelah dua oleh kera raksasa yang kejam, darah berceceran seperti air mancur, dan darah menghujani seluruh udara. Setelah Mo Jiao mendesis beberapa kali, dia meninggal. Wah, selamat atas lulus tes. Setengah hari kemudian, tingkat kelima akan dibuka, Menara Valkyrie. Bersiaplah sesegera mungkin. Sebelum Landen Sen bisa mengatur napas, suara lain datang dari telinganya. Namun, kali ini transmisi suara berbeda, dan pemilik transmisi suara sebenarnya memberi selamat kepada dirinya sendiri. Dibersihkan. Landen Sen sangat gembira di hatinya, dan tubuhnya segera mengangkat transformasinya. Wow! Sebuah cahaya putih menyelimuti tubuh Landen Sen, cahayanya terpancar, dan Landen Sen langsung dikirim keluar. Membuka matanya lagi, Landen Sen telah kembali ke lantai pertama Menara Wushen. Lingkungannya sudah cerah, dan aula kosong, dikelilingi oleh batu bata dan batu biru, tampak sangat primitif. Ada 9 biksu duduk di sekitar Landen Sen, mata tertutup, dan Rose ada di antara mereka. Melihat bahwa Rose aman, Landen Sen menghela nafas lega. Dia tidak memiliki kerusakan sedikit pun, cedera yang dideritanya dari pertarungan sebelumnya dengan Mo Jiao tampaknya tidak ada. Landen Sen sangat ingin tahu, apakah ini semua ilusi. Nak, jangan kaget, junior-junior di sebelahmu ini gagal dalam ujian dan untuk sementara terjebak dalam ilusi. Setelah kuil barbar ditutup, mereka akan diteleportasi sendiri. Suara berat di telinga berdering lagi.